شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sobat Bintang, apa yang bisa kita bayangkan ketika dokter memvonis bahwa secara perhitungan fisik tubuh kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Kita bisa yakin bahwa kita akan melakukan hal terbaik dalam hidup demi mendapatkan kebahagiaan setelah kematian. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita agar kita sering mengingat kematian, dalam arti selalu menghitung bekal apa yang harus kita persiapkan setelah kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang semacam ini sebagai orang yang cerdas. Beliau bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa, thumma tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah orang yang memaksa dirinya untuk beramal yang manfaat setelah kematian. Sementara orang yang lemah adalah yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Kemudian dia berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Apa yang bisa kita bayangkan ketika Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Kita sangat yakin bahwa kita akan mempersiapkannya sebaik mungkin. Kita akan berpuasa dengan serius, memperbanyak ketaatan, berusaha menjauhi segala maksiat dan seterusnya. Bayangan bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir bukanlah sekedar bayangan biasa. Namun ini sesuatu yang logis, karena kita tidak bisa memastikan apakah di tahun mendatang masih akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk menemui Ramadan, ataukah tidak. Mengingat memang faktanya kematian bisa datang kapan saja, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, serta tanpa disertai tanda-tanda. Di dalam hadis disebutkan, min iqtirabis sa'ati ayyural hilalu qibala fayuqalu lilailataini wa an tuttakhadal masajida turqa wa an yadhara mautul fujaati. Dari Anas bin Malik, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2. Masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya banyak kematian mendadak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut pada zaman ini benar-benar sudah nyata di hadapan kita. Seseorang yang sehat kemudian mati tiba-tiba. Contohnya, orang-orang sekarang menyebutnya dengan serangan jantung. Berapa banyak orang yang sedang berolahraga dengan maksud meningkatkan kesehatan, namun justru kematian tiba-tiba mendatanginya di lapangan. Berapa banyak orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian terjadi kecelakaan yang tidak diperkirakan, hingga menghantarkan kepada kematian. Berapa banyak orang yang sedang bermaksiat, berzina di suatu tempat, kemudian mendadak sekarat. Atau sebaliknya, orang yang sedang beribadah datangi oleh malaikat maut, sehingga orang itu meraih husnul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang meraih husnul khatimah. Melihat kenyataan ini, hendaklah masing-masing dari kita segera memperhatikan dirinya, segera kembali dan bertobat kepada penguasanya sebelum kematian itu datang. Dengan begitu, kita bisa menyadari betapa berharganya karunia kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekarang ini. Di sisi lain, Allah Ta'ala menentukan ada suatu bulan yang Allah jadikan penuh keberkahan di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Di antara keberkahan dan keutamaannya adalah, yang pertama, pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, atau malam kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu
lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadr ayat 1-3. Dan Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Yang kedua, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin idqa'a minan nari fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul madlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, di bulan Ramadan kita disyariatkan berpuasa. Sedangkan orang yang berpuasa berhak untuk memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dalam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad disebutkan, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun." Surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, orang yang berpuasa juga akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Yang kelima, amalan puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Ada hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Al-Quran juga berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Oleh karena itu, perkenankan aku untuk beri syafaat kepadanya." Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shiyamu junnatun yastajinnu bihan abdu minan nari." Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Keutamaan-keutamaan ini menunjukkan betapa berkahnya bulan Ramadan. Tentu saja ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kaum muslimin yang ingin mendapatkan kebahagiaan abadi setelah dia meninggal dunia. Kalau kita pernah melihat pertandingan yang prestisius antara satu tim dengan tim lainnya, sedangkan waktu yang tersisa tinggal sedikit, maka hampir bisa dipastikan bahwa kedua tim akan totalitas dalam usahanya untuk memenangkan pertandingan tersebut atau mempertahankan kemenangannya. Ini adalah sikap yang logis dan tepat. Begitu juga manusia yang biasanya tidak lepas dari salah dan dosa di bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di hadapannya ada waktu yang singkat serta kesempatan berharga untuk menebus kesalahan dan dosa di masa lalu. Maka apabila dia masih berpikir jernih, tentu dia akan berusaha memanfaatkan waktu yang pendek itu dengan maksimal. Dia juga memanfaatkan kesempatan yang berharga yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, kami mengajak diri kami pribadi dan seluruh pemirsa untuk memaksimalkan waktu yang ada dan memaksimalkan amalan di bulan Ramadan ini yang mungkin bisa jadi merupakan Ramadan terakhir. Dengan cara kita totalitas dalam beribadah, didasari ikhlas lillahi ta'ala,
dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberi kita petunjuk dan memudahkan kita untuk beramal di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Dan semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.